Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Untuk memulai pelajaran, coba tegak dulu, periksa kanan belakang kiri saja. Apakah ada sampah? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kita hari ini dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketua kelas pohon doa, pintu doa. Silakan untuk selamat untuk kita belajar di tempat yang doa dulu. Doa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Absen dulu ya. Ayah mana? Al-Fatihah Nopra mana? Sini. Adrian mana? Sini Pak. Azaria Umaro mana? Arifati Setia mana? Cahaya Umaro mana? Davania Salva Putri Yani mana? Eko Pigano? Hidratul Inam? Hidratul Rahman? Melisa? Moza Akila Putri mana? Muhammad Sukron? Rahmat Zaka mana? Reza? Sipa? Belum untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sudah itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu ya. Mohon untuk siswa untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mohon untuk kembali anak. Masuk lagi ke kesepakatan kelas ya. Minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan kesepakatan kelas yang untuk kita sepakati bersama. Mohon dibaca dari saya
kesepakatan kita dari poin 1 sampai yang terakhir. Siapa yang mau membacakannya? Ya, kamu. Datang ke pusat belajar dimulai. Doa sebelum dan sesudah belajar. Menghormati guru dan teman dengan sikap sopan dan santun. Mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Mengerjakan tugas dan menunjukkan diri. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Tidak membawa atau menggunakan HP tanpa izin guru. Aktif berdiskusi dan kegiatan belajar saling membantu dan bekerjasama menyelesaikan masalah dengan suara bukan emosi. Ya, bisa disepakati ini? Bisa. Apa kerjasama ya? Ya. Kita masuk di atas lagi. Di sebelum ini ada yang pernah belajar teks deskriptif? Benar. Teks apa? Benar. Ada yang tahu teks deskriptif itu apa? Ada yang tahu teks deskriptif itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, peristiwa atau suasana secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Objek apa yang dideskripsikan biasanya apa saja? Tempat. Tempat apa? Tempat apa? Contohnya? Bisa. Wisatawan. Misalnya sekolah. Apalagi? Orang. Oh, ini bukan itu tempat ini. Orang lain lagi. Tempat apa saja? Lingkungan. Taman bisa juga. Apa? Sekolah. Hah? Sekolah sudah tadi. Apalagi tempat contohnya? Lapangan. Orang apa saja yang bisa dideskripsikan? Manusia apa lagi? Hewan. Orang manusia bukan hewan, bukan orang. Bisa orang yang bisa sensi. Dokter. Misi. Suasananya apa? Bisa malam, siang, Pagi. pagi. Tujuannya apa? Apa tujuannya di sini? Membuat pembaca seolah-olah apa? Melihat, mendengar, merasakan. Tadi yang berikutnya dia ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan objek secara detail, yaitu pada ciri khas yang membedakan objek lain. Misalnya, contoh, apa yang membedakan gelas dengan piring, apa bedanya? Bentuk. Bentuknya gimana? Gelas Bentuk berat. lagi. Fungsinya, Bukan. lagi. Minum. Apa yang membedakan gelas dengan piring itu apa? Penggunaannya, ya, penggunaan fungsi yang boleh juga. Dan jadi kalian jelaskan objeknya secara detail. Pokoknya apa yang membedakan objek gelas contoh ini, objek gelas dengan piring itu apa bedanya? Lalu kemudian yang nomor 2, pada yang membaca? Ya, kamu. Menghadirkan kesan panca indera. Seolah-olah pembaca bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan, atau menyentuh objeknya. Bagaimana contohnya begini ya, misalnya bilang, bentuknya seperti apa? Lingkaran. Bentuknya lingkaran. Ini indera apa dipakai? Indera penglihatan. Bisa dilihat terus Bapak? Jelas? Apabila disentuh rasa dingin itu indera apa namanya itu? Indera apa? Indera peraba. Menggunakan banyak kata sifat seperti indah, harum, luas, ramah, hangat, dingin dan sebagainya. Lalu kemudian membuat pembaca merasa seolah-olah berada langsung di dekat atau objek yang digambarkan. Kemudian bersifat informatif sekaligus imajinatif. Tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menimbulkan kesan atau suasana yang tertentu. Berikutnya, biasanya menggambarkan suatu objek secara spesifik, bukan hal yang umum.
kita langsung lagi ke tujuan ya. Maksudnya. Bisa kan ini? Ada yang membaca yang ini? Ya, Pak. Ah. Ya, apa ini? Bagian. Bagian. Jadi yang kasih judul. Coba baca. Kasih judul. Bagian awal yang menandakan objek yang akan disisikan bisa berupa nama tempat, orang, benda, atau suasana. Jadi bagian awal dulu kita biasanya berisi objek apa yang ingin dibahas. Misalnya taman. Misalnya taman, objek apa yang kita ingin. Nah, lalu yang dari sisi bagian ini ada yang mau baca? Ya, berperan. Ya, yang ini baca. Bagian ini yang berisi uraian tentang objek menggunakan kaidah indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, peraba. Pada bagian dari sisi bagian ini kita jelaskan secara lebih rinci lagi. Bagian terakhir kita jelaskan lebih rinci lagi apa ciri-cirinya ya. Lalu kemudian terakhir ayo baca. Ya. Apa kamu? Ya. Suaranya diperjelas lagi mereka. Ya, yang terakhir ini boleh dipakai atau tidak ya? Ini simpulan ya, simpulan. Nah, biasanya simpulan ini menampilkan apa kesan dari penulis tersebut. Jadi boleh dipakai, boleh tidak ya? Unsur kebahasaan plus deskripsi. Apa itu kata benda khusus? Coba tanya ini. Menunjuk objek yang dideskripsikan secara spesifik. Contoh, Dan contohnya apa? Gunung Bromo, pantai Parangtritis, Bawaan, air. Contohnya ini gunung ini kata umum kan? Kalau kata khususnya gimana? Apa saja macam-macam gunung? Gunung Bromo, Nah, gunung Bromo apa lagi? Gunung Kerinci, Apalagi selain gunung kecil? Gunung Lintang, Gunung Krakatau. Apalagi contoh kata umum, misalnya mobil, Gunung Toba. itu kan ya, mobil bisa terdiri dari apa saja? Bisa bis, bisa sedan, apa sudah bisa truk, angkot boleh juga. Contoh lagi, misalnya danau ini kata umum. Kalau yang kerinci apa lagi? Danau Kerinci, Danau kerinci apa lagi? Danau Toba, Danau Toba. Kalau itu danau apa lagi? Danau Tujuh. Danau Tujuh. Kemudian sampai sini paham? paham. Lalu kata sifat dan contohnya apa? Ini indah, harum, luas, sejuk, Sejuk. Ya. Lalu kata kerja indera menunjukkan hasil pengamalan mata indera. Apa contohnya? Melihat, Ini apa? mendengar, Melihat contohnya apa? Melihat. Contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya. Suasana matahari di pagi hari, matahari di pagi hari telah terbit. Matahari terlihat. Ini dalam contoh apa ini? Dipakai? Indra penglihatan. Pendengaran gimana? Contohnya suara petir itu terdengar secara keras.
Sudah baca ya, kata-kata perasaan ya. Oke, ada yang mau baca kata-kata perasaan itu apa? Ayo. Kata-kata perasaan itu apa? Ada yang ingin membacakan? Ya. Akan kerja perasaan menggambarkan pesan atau tanggapan penulis contoh orang lain mengagumi merasakan dan menikmati. Lalu yang ini ada yang mau baca? Coba. Ya, mana lagi? Ayo. Penggunaan alias gaya bahasa membuat deskripsi lebih hidup. Contoh daun dan kilau, bagaikan kristal, daun-daun, dan hidup. Lalu kalimat kerja yang mana lagi? Ayo, Al-Fatah. Kalimat rincian menjelaskan objek secara detail. Contoh di taman sekolah terdapat bunga mawar merah melati putih dan anggrek ungu. Ini contoh kalimat perincian ya. Nah, diperkatakan terdapat berbagai macam buku. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini kalimat umumnya. Ini kalimat awalannya ya. Ini kemudian ini yang rinciannya ini. Kita rinci lagi. Di perpustakaan ini kalimat umumnya. Lalu terdapat berbagai macam buku. Ini kalimat rinciannya. Coba contohnya ini. Ada jelas semuanya? Jelas. Coba baca yang terakhir ini. Ada yang baca tuh? Ada. Hah? Kamu lagi apa? Kalimat yang menggambarkan suasana menghadirkan kesan tertentu pada pembaca. Contoh. Misalnya apa saja? Suasana pagi di desa. Contoh lainnya, saya sangat suka. Saya suka sekali seperti ini. Apalagi? Contohnya lagi. Saya suka makan ini karena enak. Ini contohnya ya. Yang pertama ini identifikasi ya. Apa yang ingin bahas? Kawah putih. Ini kawah putih ini objek yang kita bahas. Ini ada karena objek adalah satu tempat wisata. Alat terkenal yang terletak di daerah CBD Bandung. Kita kenalkan dulu tempat di mana, lokasinya di mana. Apa itu objek apa itu? Kemudian yang deskripsi bagian ini ya. Kawah putih ini dirinci lagi ini. Kawah putih memiliki danau yang berwarna putih, kehijauan yang bisa berubah-ubah tergantung suhu. Lalu kemudian udara sekitar di kawah putih sangat sejuk. Ini kita dirinci lagi apa saja yang terletak di dalam di kawah putih CBD ini. Kemudian penutup kesan atau kesimpulan. Ini kesan dari penulisnya. Pemandangannya sangat eksotis dan udara yang sejuk membuat tempat ini selalu menjadi pilihan favorit wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dan kemudian gaya penulisan dalam teks deskripsi. Ada yang membacakan? Saya. Gaya bahasa deskriptif menggunakan banyak kata sifat,
objek-objek dan kata keterangan untuk menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Misalnya, pohon itu tinggi, menjulang dengan daun-daun hijau lebat yang bergoyang pelan diterpa angin. Coba Malaysia lagi baca yang nomor 2 ini. Gaya bahasa imajinatif mengubah bahasa dengan penggambaran yang kompleks. Kadang menggunakan majas gaya bahasa seperti metafora, contoh, langit sore itu di kanvas raksasa yang dilukis dengan semburat oranye dan merah muda. Ya, nomor 3 baca. Gaya objektif atau subjektif. Coba biaranya dengar suaranya. Coba tambah lagi suaranya baca. Fokus pada fakta atau kondisi nyata tanpa pendapat pribadi. Contoh, gedung itu memiliki 5 lantai dengan jendela kaca besar di setiap sisinya. Subjektif disertai perasaan, opini, atau kesan pribadi. Contoh, gedung itu terlihat megah dan elegan, membuat siapapun melihatnya terpukau. Baca nomor 4 coba Hijrah. Coba baca nomor 4 ini Hijrah. Penggunaan kalimat yang terlihat menggunakan kombinasi kalimat satu keharusan dan kompleks. Ayo. Lebih dari 2. Baca lagi Hijrah ya. Suatu urusan luasa namun tetap mudah. Kalau dipahami ya yang belakang ini sudah cocok. Kita baca pagi ini ya. Tidak menuju sama-sama. Apa yang nomor 5 ada yang mau baca? Coba. Mana? Nomor 5. Fokus pada indera mensifat objek berdasarkan pengamatan, penderaan, penglihatan, warna, bentuk, pendengaran, suara, bunyi penciuman, aroma, bau perasa, rasa, sensasi, peraba, tekstur, suhu contoh, aroma, kayu manis dari dapur, membuat ruangan itu terasa hangat dan mengusah. Sebelum memulai video, ada yang ingin bertanya? Ya. Mengapa teks deskripsi sering menggunakan bahasa indera? Ya. Ya, jawabannya siapa nama kamu? Ya, tujuannya agar karena fungsi teks adalah memberi gambaran yang jelas dan nyata dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman dan peraba dan pengecap. Pembaca dengan ini pembaca bisa membayangkan objek secara lebih hidup. Ada lagi? Ya. Apa tujuan kita menulis teks deskripsi? Ya, tujuannya adalah agar kita mampu menuangkan ide, pengalaman atau kesan terhadap suatu objek. Selain itu dengan jelas sehingga orang lain bisa membayangkannya. Selain itu, keterampilan ini juga melatih kemampuan berbahasa dan imajinasi. Oke, bisa kita mulai videonya? Bisa. Deskripsi. Lihat kebunku ciptaan ibuku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku
yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya penggunaan kata indah untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Pada indah yang dilibatkan antara lain kesempatan, kebenaran, keragaan, penciuman, dan rasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak dulu beberapa yang dikutip dari buku bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Dewayani dan kawan-kawan. Kota kakek ini masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantai. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan yang ketiga, Puncak. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan saja. Deg-degan sekali. Itu Paman melihat mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berposisi prima yang bisa memanjat jalanan gelap. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sampai di atas, Paman memakai mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang hingga terkena cahaya sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, pegunungan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Paderon yang terlihat kecil dari sini. Oh iya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau di tempat sinar matahari pagi. Pokoknya, rasa satu karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali, aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk suap foto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk suap foto. Ada adegan simpan tulisan Pantai Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuap foto di sana, kalian akan mendapatkan latar berbagai macam kota dengan kejauhan. Hebat kan? Ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang berbincang kedinginan karena kulit putih dan sangat dingin. Setelah bersuap foto, apalagi? Di sini kalian mendapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk membuat kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuap foto lagi dan lagi. Belum pulang, Paman membeli souvenir yang berbentuk kopi garing. Katanya harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantai Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantai Terong ya. Setelah menyimak cerita tadi, apakah kamu jadi bisa membayangkan dengan jelas dan seolah-olah informasi indahnya Pantai Terong?
bertanya? Ya. Bolehkan teks deskripsi menggunakan bahasa kiasan? Boleh. Bahkan kiasan seperti majas bisa membuat deskripsi lebih hidup, bisa dan menarik untuk dibaca. Ada lagi? Coba. Ya. Bagaimana dalam membuat tema deskripsi? Tema dapat ditentukan dengan melihat objek utama ya. Misalnya yang dibacakan dalam teks. Misalnya kalau teks menggambarkan suasana rumah nenek, maka teks tersebut adalah rumah nenek atau suasana pedesaan. Sampai di sini ada yang paham? Paham semuanya? Paham. Di sini ada NKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Lembaga Kerja Peserta Didik. Di sini ada pertanyaan ya. Kalian isi saja jawabannya itu ya. Kalian isi, kalian jawab. Ini kalian baca dulu. Kalian jawab yang belakangnya. Jawab saja pertanyaannya ini ya. Ya, bisa? Nah, kemarin sudah Bapak bagikan kelompok kan? Sudah. Ini sudah duduk berkelompok kan? Sudah. Ini kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga mana? Kelompok empat mana? Ini Bapak bagian LKPD ya. Kalian kerjakan ya. Kalau ada yang susah, kita sama-sama. Yang kelompok satu mana? Ini kelompok dua. Waktu 20 menit Bapak kasih ya. Ya. Mohon digunakan sesempurna mungkin waktunya. Hah? Oh ya. Balas ya. Dan mohon kerjasama ya, seperti kesepakatan tadi yang kita baca ya. Mohon kerjasamanya ya. Ini tolong kerjasamanya nih. Kok pada tuh, tolong dibantu kawannya nih. Kerjasama. Tolong dekat lagi. Biar kalian mudah kerjasamanya. Tolong dekat lagi. Ya, kerjasama. Dan dimohon kerjasama itu. Ya. Dan mohon kerjasamanya ya, tolong ya. Dan mohon kerjasama itu. Ada pena? Coba penanya mana? Ya, setiap kelompok nanti tampil ya. Ya.
Jawabannya. Ya, bikin nama kelompok kalian sini ya. Bikin nama kelompok kalian ya. Dari dekat sini. Bikin nama kelompok kalian sini ya. Jadi baca lagi soalnya ya biar paham. Apa itu? Ya tulis beda nama kelompok ya. Nama kelompoknya siapa itu? Bikin nama lengkapnya. Ya kalau dipahami lagi ya dibaca lagi soalnya biar paham kalian ya. Waktu masih banyak lagi. Waktu 15 menit lagi ya. Mohon digunakan waktunya sebaik mungkin. 15 menit lagi waktunya kalian mengerjakannya. Ya. Mohon digunakan sebaik mungkin untuk kita harus lihat. Aku biar kalian Pak. Apa ini? Tolong kerjasamanya untuk mengerjakannya ya.
Ada waktu 15 menit lagi ya. Dan belum maksimalkan waktu yang perjalanan. Sudah bikin nama kelompoknya? Sudah kurang gunakan waktu sebaik mungkin ya. Ya, 10 menit lagi ya, sudah kelompok tampil ya. Ya, kalau kawan sempurnakan lagi ya soal jawabannya. Hanya 10 menit lagi ya. Ulang ya, kerjakan ya. Kalau kerjakan lagi ya. Waktu masih ada 10 menit lagi. Ya, apa pertanyaannya? Ini yang terakhir. Oh, yang terakhir ya. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Ya, kalian aja dulu. Mana yang nggak sanggup, nggak bisa kalian skip aja dulu. Ya, bisa. Mana yang bisa aja kalian buatnya. Oke. Ya, mohon persilakan lagi ya.
Waktu 5 menit lagi ya. Kalau masih larang waktunya lagi. Nah, dalam masih satu lagi waktunya, masih ada 5 menit lagi.
Ya, bisa. Ya sudah, siapa saja? Sudah. Sudah? Sudah. Tunggu sebentar ya. Bapak kalian sedikit lagi. Saya sempurnakan lagi apa ini? KPD-nya ya. Ya sudah, pasirkannya. Kami sudah, Pak. Tunggu bentar. Kawannya sudah. Kawan sudah. Semua. Pak, Ah, kami sudah ya, Pak. Sudah? Sudah nih? Sudah. Sebelum kita presentasi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ya. Bisa? Bisa. Kita biar berhubungan dengan tes deteksi ya. Ya, kalian akan menembak suatu kelompok. Ya. Kemarin. Dan yang maju kelompok, siapa yang mau maju lagi? Satu. Ya. Satu. Nah, ini kita bagi ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok yang beranggota Moza Akila Putri, Ya, sudah. Simpanul Fadila, Cahaya Mumero, Azari Mumero. Bagaimana perasaanmu ketika membaca teks tersebut? Saya merasa tenang, damai, dan hangat karena teks tersebut menggambarkan
suasana masjid yang sederhana, penuh kenangan, serta lingkungan desa yang asri. 2. Dalam teks tersebut, pengarang menggunakan sudut pandang orang beberapa. Jelaskan alasannya. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini terlihat dari penggunaan kata ganti aku yang menunjukkan pengalaman pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi dulu ya. Itu mulai maju. Ya, yang tadi berapa maju tadi? 1. Pokoknya sudah bagus tadi ya. Sudah mulai bagus, sudah mulai baik lagi. Sekarang kelompok sama lagi mau maju. 2. Tiga mana tadi? 3 apa? Ya. Jadi kelompok 3 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Reza, Alika, dan Fatia Biusa Didato. Kami ingin menyampaikan hasil dari debat teks definisi. 1. Bagaimana perasaanmu ketika membaca teks tersebut? Saya merasa tenang, damai, dan hangat karena teks tersebut menggambarkan suasana rumah nenek yang sederhana, penuh kenangan, serta lingkungan desa yang asri. Dalam teks tersebut, pengarang menggunakan sudut pandang orang beberapa. Jelaskan alasannya. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini terlihat dari penggunaan kata ganti aku. Menunjukkan bagaimana Ya, apa? Dari teks tersebut terdapat kalimat foto-foto lama keluarga tergantung rapi di dinding. Seolah bercerita kawan selalu yang penuh cerita. Apa terus. Menurutmu apa maksud dari kalimat tersebut? Maksudnya adalah foto lama menunjukkan kenangan indah keluarga yang penuh kasih sayang sehingga saat melihatnya akan mengingatkan kembali pada masa yang lalu. Pada teks tersebut terdapat kalimat aku sering duduk di bangku meja sekolah menunjukkan nenek menulis tambah atau menulis sayur dari hasil pekerjaan. Bagaimana tokoh mengajar kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok ini belum berapa ini? Ya, kelompok 2 sudah bagus, cuma agak grogi aja. Ya, tepuk tangan mana? Sekarang kelompok berapa lagi? Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 investasikan versi dari kelompok 3 yang beranggota Iki, Dian, Jaka, tentunya saya sendiri. Nah, satu, bagaimana saat membaca teks tersebut? Balik yang sederhana penuh kenangan. Nenek yang sederhana penuh kenangan serta lingkungan desa yang asri. 2. Dalam teks tersebut, pengarang menggunakan sudut pandang orang beberapa jelaskan rasanya. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini terlihat dari penggunaan kata bagi aku yang menunjukkan pengalaman pribadi penulis. 3. Pada teks tersebut terdapat kalimat foto-foto lama keluarga tergantung rapi di dinding, seolah cerita tentang masa lalu yang penuh cinta. Menurutmu apa maksud dari kalimat tersebut? Maksudnya adalah foto-foto lama tersebut menyimpan kandungan dendam keluarga yang pernah membuat kejadian kesalahan sehingga saat melihatnya sangat mengingat kembali pada masa lalu. 4. Pada teks tersebut terdapat kalimat aku sudah duduk di bangku kecil di pojok dapur dan perhatikan nenek mengenuk sambal atau merebus sayur dari hasil kebun belakang. Menurut pendapatmu bagaimana perasaan tokoh saat itu? Tokoh berasa senang, nyaman dan penuh kasih karena bisa menghabiskan waktu bersama nenek sambil menikmati suasana dapur yang hangat. 5. Ada orang berlima. Terdapat kalimat ketika malam tiba dan desa menjadi kanvas bintang yang luas, sesuatu yang jarang kulihat di kota yang penuh lampu. Menurut pendapatmu bagaimana suasana malam yang digambarkan dalam kalimat tersebut? Suasana malam digambarkan tenang, indah dan mempesona karena langit desa penuh dengan bintang yang berkilau berbeda dengan kota yang terang oleh lampu. Sudah, tepuk tangan. Ya, kelompok 4, tangan. Ya, yang kelompok 3 sudah bagus ya. Sudah bagus ya kelompok 3. Ini saya untuk kelompok 4 lagi. Perkenalkan nama Jangan balik. perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggota Harus berani ya. beranggota Patan JR. Serius, maju. Harus berani ya. Harus berani, ayo. Sama kelompok Patan JR, Sekrong JR, Adil JR, Jadatuk JR. Bagaimana perasaanmu ketika membaca teks? Tenang dia, yang ada simak kawannya ini. Saya merasa tenang, damai, dan hangat karena teks tersebut menggambarkan suasana rumah nenek yang sederhana, penuh kenangan, serta lingkungan desa yang asri. Dalam teks tersebut
penggarangan menggunakan sudut pandang orang beberapa jelaskan langsung. Penggarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dilihat dari pengguna kata ganti aku. Halo, yang disimak ya. Berbalik penulis. Pada teks tersebut terdapat kalimat foto-foto lama keluarga tergantung rapi di seolah bercerita tentang masa lalu yang penuh cinta. Menurutmu, maksud dari kalimat tersebut? Maksud adalah foto-foto lama tersebut menyimpan kenangan indah keluarga yang penuh kasih sayang, sehingga saat melihat saya akan mengingat kembali pada masa lalu. Pada teks tersebut terdapat kalimat aku sering duduk di bangku kecil pojok dapur memperhatikan nenek mengulek sambal atau merebus sayur. Dari hasil jawaban belakang, menurut pendapatmu bagaimana pesan tokoh saat itu? Tokoh merasa senang, nyaman, dan penuh kasih karena bisa menghabiskan. Ayo, serius, apa? Ayo, ya, kalau sudah boleh nanti ke belakang lagi ya. Bertepuk tangan kita semua. Ini bagus ya. Cuma agak grogi aja ya. Tadi ada nanya soal yang susah ya? Ya, coba baca dari yang pertama siapa? Coba baca belakang kayak Azaria ya. Baca yang soal yang halaman 3-nya yang susah dijawab itu. Ayo, coba bacakan ya. Bagaimana suasana pertama orang menurut Ted? Ya. Yang coba apa yang bisa tadi? Yang belakang. Di belakang sekolahku terdapat sebuah taman yang indah. Taman itu ditanami berbagai macam bunga, mawar, melati, dan anggrek. Warna-warni bunga membuat taman terlihat cerah dan menyenangkan. Di tengah taman terdapat kolam kecil dengan air manjur yang jernih. Suara gemir air cerah dan damai. Paragraf kedua siapa lagi yuk? Yang mau baca? Siapa yang kamu lagi? Tiap pagi burung-burung sering hinggap di pepohonan yang tumbuh indah di sekitar taman. Udara di taman terasa sejuk karena banyak pepohonan. Taman ini sering digunakan siswa untuk beristirahat, membaca buku atau bercengkerama bersama teman-teman. Ya, nomor 1, apa pertanyaannya? Apa objek yang dideskripsikan? Kita saja. Jadi itu apa temanya? Dengan sekolahku terdapat sebuah taman yang indah. Taman itu ditanami berbagai macam bunga seperti mawar, melati, anggrek. Jadi itu jawaban adalah taman sekolah. Lalu yang kedua, apa pertanyaannya? Sebutkan panca indera apa saja yang digunakan untuk mengabarkan. Yang pertama adalah penglihatan. Dan ada kalimat warna bunga, pepohonan, warna-warni bunga, membuat apa? Jelas terang. Lalu pendengarannya. Tadi penglihatan, lalu pendengaran lagi ya. Contohnya pendengaran berkata kalimat. Suara gemericik air.
mustawal huruf. Ini para bahan contohnya. Ada kalimat udara sejuk di taman. Ada nomor 3 apa pertanyaannya? Ya nomor 3 jawabannya. Bagaimana suasana sekolah menurut Teh? Ya, menurut saya jawabannya adalah suasananya indah, sejuk, segar, dan menyenangkan. Ayo nomor 4 apa pertanyaannya? Apa manfaat karena sekolah bagi siswa? Oke, sebagai tempat berkeliaran, membaca buku, dan bercengkrama dengan teman. Nomor 5 apa? Ayo nomor 5 ini apa pertanyaannya nomor 5? Tuliskan satu kalimat Ya. deskripsi yang kalian membuatmu bisa membayangkan suasana. Nah, contohnya ini ya. Dan nomor 3 ini warna-warni bunga membuat taman terlihat cerah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa yang kalian pelajari hari ini tentang apa coba? Nah, apa lagi? Kasih objek. Ya, tolong baca yang ada yang baca ini. Ada yang baca. Pada akhir pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga Ya, apa lagi? Ya, dari pelajaran hari ini kita telah memiliki teks deskripsi adalah teks yang betul menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa ya. Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami langsung hal yang dideskripsikan. Ciri utamanya adalah kegunaan baca indera, data yang konkret, serta bahasa yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Struktur deskripsi dari identifikasi objek dan deskripsi bagian. Dengan latihan menulis dan mengamati objek sekitar, siswa diharapkan dapat menyusun teks deskripsi yang menarik, jelas, dan sesuai kaedah bahasa Indonesia. Untuk sampai di sini paham? Paham. Ya, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang kita akan lakukan kegiatan kita adalah menjelajahi arti kata menggunakan kamus ya. Mohon kalian itu setiap orang untuk membawa kamus. Ya. Mohon untuk membawa kamus dari itu dulu ya. Jangan lupa dibawa kamusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ketua kelas, mohon doanya. Belum.
kita inginkan maka pelajaran itu doa enggak? Ya, kalian dipelajari lagi materi di rumah ya. Ya. Bisa? Minggu depan kalian membawa kamus ya? Ya. Ya, kalian bawa kamus ya. Bapak cukup dengan wabillahi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana? Bapak. Dah, dah, dah.